Salah satu smartwatch yang fiturnya lengkap, secara looks-nya juga oke. Salah satu smartwatch yang punya style rugged yang udah jarang banget ditemuin. Salah satu smartwatch yang sepertinya ini bakal sering gue pakai ke depannya. Amazfit T-Rex 3. Bismillah, alhamdulillah kita ketemu lagi bareng gua Romi. Di paket penjualannya kita bakalan mendapatkan magnetic charger yang bentuknya kecil, terus ada sepasang bakal cadangan, ada buku manual dan juga obeng buat buka baut di bakalnya. Jam ini punya desain ala rugged watch yang udah langka banget di dunia smartwatch. Dia punya desain heksagonal dengan material polikarbonat yang di finishing dengan stainless steel. Amazfit nge-branding jam ini buat keperluan adventure atau aktivitas outdoor. Yang wajib ada untuk jam adventure itu tombolnya harus banyak. Nah, di sini ada 4 tombol yang sudah cukup banget. Kenapa harus banyak tombolnya? Karena kalau kita aktivitas di luar ruangan kayak lari atau hiking, kemungkinan tangan kita akan sering basah. Jadi agak susah ya buat ngoperasiin dengan layar sentuhnya. Nah, strapnya ini berbahan silikon yang kualitasnya cukup premium, ukurannya 22 mm dan selama gue pakai sih nggak ada gatel atau iritasi. Cuma untuk gantinya nih agak PR karena kita harus buka bautnya pakai obeng yang ada di paket penjualannya, dan strapnya juga harus yang khusus untuk jam ini. Bodinya dia cuma ada satu warna hitam ya. Untuk strapnya ada 2 pilihan, ada hitam onyx dan merah lava. Jam ini punya diameter 48 mm yang pas dipakai di tangan gua ini cukup pas ya, nggak kegedean dan nggak kekecilan. Di tangan feelnya nyaman, mungkin karena jam ini beratnya cuma 68,3 gram. Menurut gua si Amazfit ini sukses ngasih feel premium ya, sekaligus juga sporty. Cocok buat kalian yang mau kelihatan lebih macho atau kelihatan seperti adventurer. Selama pakai juga ini kerasa kalau build quality-nya solid, karena dia udah ada standar military grade juga. Buat konekinnya kita harus install aplikasi namanya Zepp, ada di Play Store dan App Store, jadi bisa dipakai di Android ataupun di iOS. Untuk UI-nya pakai Zepp OS yang menurut gua ini superb ya. Pertama, gampang banget pengoperasiannya, slide kanan untuk list aplikasi, swipe kiri buat notifikasi, swipe ke atas untuk control panel, dan swipe ke bawah buat cards yang urutannya bisa kita atur dari aplikasi Zepp. Buat watch face-nya juga dikasih lumayan banyak pilihannya, yang gratisannya juga termasuk banyak. Nah, di sini juga ada beberapa yang berbayar, harganya itu standar lah dari 19 sampai 40 ribuan. Dan jangan lupa download aplikasi tambahan di aplikasi Zepp. Di sini teman-teman bisa lihat ya, ada lumayan banyak juga pilihannya. Bukan cuma itu, pengoperasian UI-nya pun kerasa smooth ya. Pas kita scroll-scroll itu kerasa gesit dan fluid. Pas kita buka aplikasi juga langsung kebuka. Pokoknya nggak ada delay lah. Kita lanjut sekarang untuk bahas layarnya. Dia pakai panel AMOLED 1,5 inci 480x480 pixel. Kerapatannya 320 ppi, peak brightness di 2000 nits dan sudah dilapis Corning Gorilla Glass. Buat layarnya ini cukup cakep ya, tajam dan aman banget untuk dipakai outdoor di bawah triknya matahari. Layarnya udah support always on display dan auto brightness-nya bagus banget, terangnya pas dan nggak ngaco. Dalam keadaan basah layarnya memang tidak bisa dioperasikan ya, tapi ini nggak terlalu masalah karena kan tadi punya 4 tombol fisik. Ada juga fitur Zepp Flow kayak voice command yang seamless, prosesnya juga cukup pinter dan jarang miss. Nah, gua sering pakai buat nge-set alarm atau reminder ya. Oh ya, gue juga udah ngetes buat WhatsApp call. Nah, dia cuma bisa notifikasi aja. Untuk jawab telepon itu tetap harus buka handphone. Ya, agak disayangkan. Untuk health tracking, jam ini pakai BioTracker PPG biometric sensor. Untuk fitur esensialnya juga lengkap. Kita bisa tracking heart rate, blood oxygen, sleep tracking, dan yang cukup penting menurut gua, sleep HRV. Sleep HRV ini bakal mendeteksi ritme detak jantung selama kita tidur, jadi bisa tahu kalau ada ritme detak jantung yang abnormal. Data sleep trackernya juga cukup lengkap dan bakal diinfoin juga normal atau tidaknya heart rate, breath quality, dan respiratory rate selama kita tidur. Ada 4 hal yang bisa dimonitoring ya selama 24 jam. Di sini ada heart rate, blood oxygen, stress level, dan juga skin temperature. Buat dipakai olahraga yang paling basic, misal buat dipakai lari, ya jam ini udah punya dual band GPS dengan 6 satellite positioning system. Di menu olahraga ini ada menu untuk latihan interval dan ada virtual pacer yang bisa bantu maintain pace kita pas lagi race atau
bahkan cuma sekedar latihan. Surprisingly buat nyari GPS-nya pas kita masuk ke menu larinya itu cepat banget. Gue selalu set GPS-nya di best akurasi, dan buat GPS-nya sendiri ini termasuk akurat, bisa kelihatan di Strava kalau trek lari kita tuh lurus ya. Ini gue coba lurus nggak keluar jalur. Sensor di jam ini juga cukup lengkap ya, ada akselerometer, giroskop, geomagnetik, barometer, ambient light, dan temperatur sensor. Jadi data lari yang kita dapat juga bakal cukup lengkap. Di sini kita bisa lihat power efficient kita, altitude, cadence atau langkah per menit, dan stride atau seberapa lebar bukaan kaki kita. Sayangnya satu data yang nggak ada yang menurut gue juga penting adalah ground contact time atau waktu kaki kita menginjak ground atau tanah. Ada juga fitur Zepp Coach yang bakal bikinin menu latihan lari buat kita. Nah ini bakal ditanya-tanya dulu awalnya, kita set target kita juga, nanti kita tinggal ikutin deh menu latihan yang sudah dibuatin. Ya lumayan ngirit budget ya buat kita sewa private coach daripada harus bayar lagi. Dan pasti banyak yang tanya aplikasi Zepp-nya ini bisa terhubung ke Strava atau enggak. Ternyata bisa, dan langsung masuk ke Strava setelah kita sync jamnya ke aplikasi Zepp. Karena kalau nggak ada di Strava itu nggak dihitung udah lari. Jam ini juga punya menu strength training. Di sini dia juga bakal info otot mana aja yang kena impact dari latihan kita, plus ada evaluasi overall gerakan kita. Jam ini juga udah bisa ngitung VO2 max kita ya. Jadi ada skornya untuk readiness atau kesiapan tubuh kita untuk berolahraga. Fitur smartwatch mewah yang juga ada di sini. Yes, di sini kita bisa download Maps via aplikasi Zepp. Maps ini akan jadi visual maps pas kita pakai aktivitas outdoor kayak running atau hiking. Buat hiking ini cukup ngebantu untuk tahu kontur medan yang bakalan nantinya kita lewatin. Di dalam jam ini ada baterai 700 mAh yang diklaim katanya bisa tahan 27 hari dengan penggunaan normal dan 13 hari dengan penggunaan berat. Nah gue pakai buat lari 2 kali dan strength training 2 kali juga. Baterainya ini masih tersisa 36% setelah pemakaian 4 hari. Jadi ya minimal setidaknya harusnya sih seminggu aman lah kuat. Nah untuk harganya dari Amazfit T-Rex 3 ini sebenarnya nggak bisa dibilang murah karena nyentuh 3,6 jutaan. Tapi kalau diukur dengan fitur-fitur yang bakal kita dapetin, menurut gua ini masih termasuk worth it sih.